Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan kipas angin dinding merek Miyako. Kita lihat apa penyakitnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Langsung saja kita bongkar. Congkel cover dinamo yang bagian depan. Ini kipas angin masih baru katanya ya, tapi sudah meninggal. Apa penyebabnya kipas baru kok sudah meninggal? Kita bongkar semua aksesorisnya. Gearboxnya kita buka. Kita cek di bagian dinamo di mana jalur yang putus sampai kipas ini tidak ada pergerakan sama sekali, dalam kurung meninggal, tidak ada getaran sama sekali. Kita buka baut dinamonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya untuk kemajuan channel ini supaya lebih maju dan berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, di bagian ini asnya masih bagus, rotornya masih mulus. Coba kita perdekat saja supaya lebih jelas. Coba kita buka semua selongsongnya. Kita cek dulu yang bagian termopius. Biasanya kalau kipas meninggal, yaitu termopiusnya meninggal. Kita cek dulu apakah termopius meninggal, dalam kurung mati. Kita cek di sini, kita buka dulu selongsongnya. Poin pentingnya di sini saat membuka selongsong, pastikan hati-hati karena suka ada kawat yang melintang atau kawat yang nempel ketika selongsong kita tarik, maka kawat tersebut akan putus. Kita cek di bagian termopius apakah ada tanda-tanda kehidupan, masih nyambung, tapi kok mati dinamonya. Gimana ini? Ada yang putusnya. Padahal termopius masih nyambung, tapi kok putus. Coba kita buka lagi selongsongnya yang lain. Kita cek
nyambung, nyambung, nyambung. Semuanya masih nyambung, tapi mati. Coba kita cek bagian kapasitor apakah normal atau sudah turun. Menunjukkan 1,5. Kapasitor ini masih bagus, termopius bagus, kapasitor bagus, tapi dinamo mati, dalam kurung meninggal. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba kita lihat lagi, kita cek lagi bagian yang putus. Kita cari di sini, coba kita lihat secara detail lagi. Kita ukur lagi dari kapasitor ke kapasitor. Coba kita lihat di mana ini yang putusnya. Diukur semuanya nyambung. Coba lagi kita ukur dari kapasitor yang warna hitam ke kapasitor yang warna merah. Masih nyambung. Coba kita ukur lagi ini ke dari kapasitor ke speed 3. Nah ini speed 3 tidak nyambung nih. Nyambung kadang tidak ini. Tuh. Ini bikin penasaran kipas angin ini, karena ini gulungannya pada kecil-kecil. Kita harus lebih teliti lagi pengecekannya. Coba kita cermati lagi gulungannya. Ini kadang nyambung kadang putus. Coba kita pastikan lagi, diukur nyambung. Nyambung. Nah ini nih tidak ada pergerakan nih. Coba kita pastikan lagi. Nyambung. Tuh nyambung lagi. Tadi diukur mati, sekarang nyambung lagi tuh. Tuh kan, nyambung.
tapi ini mati kipasnya, tapi nyambung. Coba kita urai lagi, takutnya ada yang nempel sedikit, kadang nempel kadang putus. Coba kita urai lagi. Ini yang jadi penasaran, ini yang speed 3 nih. Coba kita perdekat saja supaya terlihat. Coba kita congkel-congkel di sini, mencurigakan nih. Nah, ini dia. Ini nih biang keroknya nih. Tanpa basa-basi langsung saja kita kerik. Kita sambungkan lagi ya untuk kabel yang ke speed 3 ini. Putusnya di sini, dia kadang nyambung kadang putus. Setelah dikorek-korek rupanya dia putus. Biar nempel kita kerik dulu. Kalau tidak dikerik ini tidak akan nyambung ya, karena dia ada isolatornya. Tanpa basa-basi langsung kita sambungkan saja, kita pelintir. Kita tambahin kawat ya supaya lebih merekat. Kita pelintir-pelintir saja. Ini kawat bekas kabel, kita pelintir di sini supaya gampang saat melakukan penyolderan. Setelah dipastikan kabel yang putus tadi sudah nyambung, kita tinggal lakukan penyolderan supaya lebih merekat. Bila dipastikan sudah disolder dan merekat, coba kita ukur dulu. Bila sudah nyambung, pastikan kita pasang kembali bagian selongsongnya. Untuk melakukan pengetesan pekerjaan kita yang barusan kita kerjakan, apakah benar penyakitnya itu di situ, apakah benar penyebabnya kawat putus di speed 3 itu. Ayo kita lihat
penyebab kipas angin mati total. Padahal termopius bagus, kapasitor bagus, tapi kipas angin mati total atau tidak berputar. Setelah selongsong terpasang semua, tahap berikutnya kita rapihkan selongsong ini dengan cara diikat dengan kabel tis. Ini ada satu lagi yang belum terpasang selongsong, kita pasangkan, pastikan semuanya sudah terlindungi oleh selongsong supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kita ikat dengan kabel tis supaya lebih rapi. Hati-hati saat pengikatan di sini, jangan sampai ada gulungan yang ketarik sampai putus. Itu bisa menyebabkan pekerjaan 2 kali, pekerjaan kita yang tadi sia-sia. Ini termopiusnya masih bagus, kita pasang kembali. Nah, di bagian kabel ini supaya lebih safety, kita kasih alas saja untuk menghindari panas yang berlebih yang akan menyebabkan kabel ini cepat keras dan rusak ataupun meleleh karena panas. Tinggal ke tahap berikutnya kita ikat, pastikan sudah rapi. Setelah kita ikat pun tidak berantakan. Kita satu lagi, kita pasang kabel tis, tinggal potong sisa-sisanya kabel tis supaya lebih rapi. Ini kabel kapasitor, kita cek, oke, sudah nyambung. Tahap berikutnya kita pengecekan bagian bosing apakah masih bagus. Karena masih bagus, ini kipas baru, kondisinya masih mulus, penyebabnya cuman ada di gulungan putus satu helai. Kita tinggal pasangkan covernya. Ini cover bagian depan, kita lumasi dulu as yang bagian belakang dan bagian depan supaya lebih dingin dan licin. Setelah cover semua terpasang, kita kunci dengan baut. Hati-hati, ini baut ini jangan sampai lupa ya terpasang, karena ini bawaannya ada 4. Jangan sampai pas udah selesai ini kok bautnya lebih, itu padahal bukan baut lebih tapi tidak terpasang. Untuk sementara kita pasangkan 2 dulu. Kita akan melakukan uji coba dulu apakah pekerjaan kita yang barusan oke, mantap. Kita tinggal pasangkan kapasitornya. Setelah
terpasang kapasitornya, kita lakukan pengecekan sementara sebelum dinamo dipasang ke covernya untuk memastikan pekerjaan kita yang tadi. Coba kita kasih lakban saja supaya terlihat apakah dinamo ini berputar. Coba kita colokkan kabelnya, apakah sesuai harapan kita bersama. Kita kabel colokan, kita putar switch ke speed 1. Waduh, mantap, berputar sesuai harapan. Speed 2, waduh, speed 2 juga berputar. Speed 3, wow, speed 3 ini berputar sesuai keinginan. Alhamdulillah, pekerjaan kita ini sudah ada hasilnya. Kita saksikan tadi bersama-sama. Ternyata benar ada kawat yang putus di speed 3. Setelah kita sambung, dinamo ini normal kembali. Tinggal kita pasang kedua bautnya. Tadi kan sudah dipasang 2 nih, kita pasang sisanya 2 lagi. Jangan sampai kepasang 1, berarti nyisa 1. Ada baut lebih nanti pas sudah selesai ya. Nah, kita pasangkan gearboxnya. Ini gearbox model Miyako, ini bagus sekali ya, ini improve-nya. Dia tidak pakai dinamo swing, tapi dia pakai gearbox seperti biasa tapi ditarik. Ini pinter sekali nih. Kita pasangkan baut-bautnya. Hati-hati saat pemasangan baut di daerah ini. Jangan sampai obeng terpeleset. Obeng akan masuk ke dalam gulungan dan melukai gulungan. Nanti malah nambah parah, bukannya sehat lagi tapi malah nambah parah. Pasang semua bautnya. Kita tinggal rapihkan ini kabel sambungan di bagian kapasitor. Kita tutup dengan lasdop supaya lebih rapih dan lebih safety. Kita kasih lasdop kakinya semua, ini ada 2. Loh, kenapa Bang dikasih lasdop nggak solasi aja? Ya saya pengennya lasdop ya di sini. Terserah mau pakai lakban atau solasi juga silahkan. Tapi saya ini pakai lasdop aja karena adanya lasdop ini yang dekat. Tinggal kita press secara ditekan supaya ngunci. Kita pasangkan lasdop yang satunya lagi. Kita tekan supaya ngepres dan ngunci.
Nah, ini kan kependekan nih kabelnya. Kita sambung kemana ini? Kita sambung ke gearbox, ke baut gearbox yang atas saja supaya nyampe kabelnya, tidak ketarik kemana-mana. Kita sambung di sini aja, kita tempelin di sini. Kita buka dulu. Setelah terpasang, kita tinggal kencangkan bautnya supaya lebih kuat. Oke, sudah kenceng. Kita aturkan posisinya supaya tidak mengganggu gerakan gearbox saat ditarik. Tahap selanjutnya kita tinggal pasangkan ke bodi kipasnya. Kita masukkan, kita putar pengunci lehernya. Oke, ini jangan terlalu kenceng atau kendor. Seperti biasa kita lumasi gearbox ini supaya lebih enteng. Kita tinggal pasangkan cover yang bagian depan. Pasang semua bautnya. Hati-hati, ini bautnya kipas ini ada 4 piece, jangan sampai kurang atau lebih. Pastikan bautnya sudah kencang dan terpasang semua. Poin safety-nya di sini hati-hati saat mengencangkan baut, jangan sampai obeng melenceng ke dalam, masuk ke dalam dinamo, menyebabkan dinamo terluka dan sakit, akan menyebabkan dinamo tidak berputar. Kita pasang cover yang bagian belakang, tinggal didorong saja sampai berbunyi klik. Pastikan sudah terkunci semua. Kita bersihkan dulu supaya lebih mantap. Coba kita lakukan pengetesan lagi. Setelah selesai kita servis.
Kita coba pakai baling-baling, apakah berputar tanpa bantuan? Kita pasangkan baling-balingnya untuk melakukan uji coba. Coba kita colokkan kabelnya. Kita atur posisi dulu supaya terlihat dengan jelas. Kita colokkan, kita tekan speed 1. Aduh, ini speed 1 mantep. Speed 2 kita lihat coba itu. Aduh, itu anginnya sampai tetangga. Speed 3. Ini sampai tidak terlihat baling-baling berputar. Mantap sekali. Wow, saya nyatakan kipas ini sudah sembuh dan boleh pulang. Mantap, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.